نعم. الله أكبر. ما أشرقت في صباح هذا اليوم شمس المسرة، وتم شهر الصوم، واستعد وقت الحج والعمرة، ولبس المؤمنون جديد الثياب إظهارا لجميل الإنعام. سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. سبحان من خلق الخلائق بظاهرة قدرته. سبحان من أوجب الفطر في هذا اليوم وحرم الصيام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يخيب من أمل ولا يرد من سأل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا يوم المحشر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم وترحم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصير. أنت ولينا ومولانا، نعم المولى ونعم النصير. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون. وصدق الله العظيم حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشirul hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Mengawali khutbah Idul Fitri yang sangat mulia ini, saya mengajak kepada pribadi saya sendiri dan juga kepada ma'asyiral hadirin wal hadirat, mari kita sama-sama ketika kita sudah keluar dari bulan Ramadan, senantiasa terus menjaga kualitas ibadah kita selama bulan Ramadan untuk sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Dan berbekal-bekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Bekal yang akan menyelamatkan kita di dunia, lebih-lebih nanti ketika di alam akhirat, hanya kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Sayyidina Ali karramallahu wajhah berjalan-jalan di kuburan. Maka kemudian beliau melihat orang-orang di alam kubur. Beliau menangis. Dari saatnya beliau menangis sampai air matanya membasahi jenggotnya. Sambil beliau mengatakan, "Ya ahlal kubur." Beliau mengatakan, "Wahai orang-orang yang ada di alam kubur, amal manazil faqad sukinat." Ketahuilah, rumah yang kalian tinggalkan di dunia setelah kalian masuk di alam kubur sudah ditempati oleh orang lain. Wa amal azwaj faqad futihat. Istri-istri atau suami-suami kalian yang kalian tinggalkan di dunia saat ini sudah menikah dengan orang lain. Wa ammal aulad
faqad aitaman. Dan anak-anak kalian yang kalian tinggalkan di dunia, saat ini mereka sudah menjadi yatim. Wa amal amwal faqad ustimat. Harta benda yang kalian cari siang malam tidak mengenal waktu, saat ini sudah diperebutkan oleh orang lain. Hadza khabaru ma indana. Inilah berita yang aku bawa dari alam dunia. Fama khabaru ma indakum. Lantas berita apa yang ada pada diri kalian, wahai orang-orang yang ada di alam kubur? Maka Sayyidina Ali mengatakan, wallahi lam udhina fil kalam laqalu inna khairaz zad at-taqwa. Demi Allah, seandainya orang-orang di alam kubur diperbolehkan untuk menjawab, pasti mereka serempak akan menjawab bahwa bekal yang akan menyelamatkan kami satu-satunya adalah hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pagi hari ini kita telah merampungkan kewajiban puasa di dalam bulan Ramadan. Setelah 1 bulan penuh kita berusaha untuk menundukkan hawa nafsu kita demi untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima siam kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima qiyam kita dan menerima semua amal-amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Yang akhirnya semoga kita masuk pada bulan Syawal seperti apa yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi ka yaumi waladat ummuh. Barang siapa yang melakukan puasa di dalam bulan Ramadan dan melakukan ibadah-ibadah di malam bulan Ramadan, maka orang itu akan keluar dari bulan Ramadan sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Yang artinya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubungannya di pagi hari ini tanggal 1 Syawal ketika kita melakukan sholat Idul Fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaum Idul Fitri, habatatil malaikatu ilal ardi yunaduna bi sautin yasma'uhu jami'u khalqillahi illa al-jinn wal ins." Apabila di pagi hari daripada hari raya Idul Fitri, para malaikat turun dari atas langit ke permukaan bumi sambil mereka memanggil-manggil dengan suara yang didengarkan semua makhluk kecuali jin dan manusia. Ya umat Muhammadin, ukhruju ila rabbil karim, yu'til jazil wa yaghfiru dzambal 'adzim. Wahai umat Nabi Muhammad, keluarlah kalian di pagi hari menuju kepada Tuhan kalian yang memberikan kalian karunia, nikmat yang sangat luar biasa banyaknya dan mengampuni dosa sebesar apapun. Semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari Idul Fitri. Fa idza barazu ila musallahum qala Allah taala, ya malaikati ma jazaa'ul ajri idza amila amalu. Apabila umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar ke masjid, ke tempat-tempat salat Idul Fitri, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai malaikat-malaikatku, balasan apa yang pantas bagi orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya? Fayaqulun ila hada wa sayyidana antufu fi ajrahu. Ya Allah, sepantasnya mereka mendapatkan pahala, mendapatkan balasan-balasan dari amal ibadah yang mereka lakukan 1 bulan penuh itu. Fayaqul azza wa jalla, ushhidukum anni qad ja'altu thawabahum min siyamihim wa qiyamihim ridha'i wa maghfirati. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, saksikan wahai malaikat, sesungguhnya aku membalas pahala dari apa yang mereka lakukan selama 1 bulan dari ibadah puasa atau ibadah-ibadah yang lainnya adalah aku berikan keridhaan kepada mereka dan mereka mendapatkan pengampunanku. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqul saluni fa izzati wa jalali la tas'aluni syai'an fi jam'ikum hadza illa a'taitumuhu wa la bidunyakum illa nadartu lakum. Ketahuilah bahwa setiap permintaan yang kalian minta di pagi hari raya Idul Fitri ini, baik urusan-urusan dunia dan urusan-urusan akhirat,
semuanya akan aku kabulkan. Insarifu maghfuran lakum qad ardaitumuni wa raditu ankum. Keluarlah kalian dari masjid, sungguh kalian telah membuat aku ridho dan kalian semua sudah mendapatkan pengampunanku, serta aku ridho kepada kalian semua. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Banyak sekali orang-orang yang memahami makna daripada Idul Fitri. Ada sebagian ulama mengatakan laisal Eid liman labisal jadid wa akala al-qadim, walakinnal Eid liman ta'atuhu tazid wa khafa al-wa'id. Tidaklah dinamakan Idul Fitri mereka orang-orang yang berpakaian baru, mereka orang-orang yang makan daging. Bukan itu hakikat dari makna Idul Fitri. Tetapi makna Idul Fitri adalah ketaatan kita, ibadah kita semakin bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga rasa takut kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ketaatan dan ketakwaan kita semakin bertambah, maka ini berarti kita sudah berhari raya. Akan tetapi apabila kita memasuki hari pertama Idul Fitri tetapi tidak ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kita takut kepada selain Allah, maka ini berarti kita masih belum berhari raya. Makna Idul Fitri adalah semakin kita tingkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan oleh Allah, yang menjadikan kita hidup adalah Allah, yang menjadikan kita mati hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memberikan kita nikmat serta musibah adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang kedua, makna daripada Idul Fitri. Ruya an Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, annahu ra'a waladahu lahu yawma Eid. Beliau melihat anaknya yang masih kecil di hari Idul Fitri. Wa alaihi qamisun khalid. Anak beliau yang masih kecil itu adalah anak salah seorang presiden di zamannya, seorang pemimpin di zamannya. Anak ini memakai pakaian yang jelek di hari Idul Fitri. Maka orang tuanya menangis. Orang tua sebagai khalifah, orang tua sebagai pemimpin, orang tua sebagai presiden pada waktu itu menangis karena melihat anaknya berpakaian jelek. Faqala lahu waladuhu ma yubkika ya abi. Maka kemudian si anak bertanya pada ayahnya, kenapa engkau menangis wahai anakku? Faqala ya bunayya akhsha an yankasira qalbuka fi yawmin. Orang tua ini mengatakan, wahai anakku, aku khawatir, aku takut, hatimu menangis, hatimu kecewa di hari raya Idul Fitri. Idza ra'a sibyan bi hadzal qamis khalid. Apabila anak-anak kecil di sekitarmu melihat baju yang jelek ini, anak seorang pemimpin yang dengan baju yang jelek, tapi anak yang lainnya berpakaian baju yang bagus-bagus, orang tua ini menangis. Aku hanya takut kalau hatimu kecewa, hatimu menangis ketika pakaianmu jelek sementara pakaian teman-temanmu yang ada di sekitarmu semuanya bagus. Apa jawaban anak kecil ini? Ya Amirul Mukminin, innama yankasiru qalbu man haramahu Allah wa ridahu aw aqwa ummahu wa abahu. Wahai ayah, wahai Amirul Mukminin, hanya saja orang yang hatinya terluka, orang yang hatinya hancur adalah mereka orang-orang yang tidak mendapatkan ridhonya Allah, orang yang tidak mendapatkan ridhonya kedua orang tua, orang yang berani kepada orang tua, kepada ibu dan ayahnya. Wa innama la'arju ayyakuna Allah radiyan ala bidhawi. Dan aku hanya berharap agar Allah Subhanahu wa taala ridho kepada aku karena keridhaan kalian sebagai orang tuaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridha Allah fi ridhal walidain, wa sukhutullah fi sukhtil walidain."
Kita akan mendapatkan keridhaan Allah ketika kita diridhoi oleh orang tua kita. Sementara apabila orang tua kita tidak ridho kepada kita, jangan harap kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kita akan diberkahi oleh Allah. Kadang Umar radhiyallahu taala anhu wa dhamma ilaih. Maka orang tua yang mendapatkan ucapan dari anak kecil tadi, kemudian orang tua itu menangis sambil anaknya dipeluknya. Wa qabbalahu baina ainaihi wa da'alahu. Dan diciumi anak tersebut sambil mendapatkan doa dari orang tuanya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat ini fi rahimakumullah. Sudahkah kita berusaha untuk mendapatkan keridhaan orang tua kita? Sudahkah kita berusaha untuk menyenangkan orang tua kita? Ataukah justru kita ketika orang tua kita masih hidup, kita senantiasa mengingatnya beliau sebelum kita minta pengampunan dari orang tua kita, sebelum kita belum mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Ketika kita sudah dewasa saat ini, orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu keuntungan bagi kita semuanya ketika saat ini orang tua kita masih hidup. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qabbala aina ummi kana lahu sitran minan nar." Barang siapa yang mencium dahi ibunya, barang siapa yang mencium kening ibunya, maka anak tersebut akan dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka. Sungguh kesempatan emas bagi kita semua ketika ibu kita masih hidup. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah jalan yang paling mudah memasukkan anaknya ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Orang tua adalah pintu yang paling mudah mengantarkan anaknya masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan mencium kening ibu kita, maka Allah akan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Jika ibu kita masih hidup saat ini, ketika kita keluar dari masjid, mari kita mencium kening ibu kita. Mari kita berusaha untuk mencium bahu ibu kita. Karena dengan mencium kening ibu kita, maka bisa dipastikan kita akan dijauhkan Allah dari siksa api neraka. Mudah-mudahan orang tua kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka. Sementara ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah, apabila ibu atau orang tua kita sudah meninggal dunia, maka kesempatan emas bagi hari ini untuk kita datangi pusara orang tua kita, makam orang tua kita, orang tua yang dulu sangat sengsara mendidik kita, membina kita, merawat kita ketika kita masih kecil. Di saat kita kecil, orang tua rela untuk melamarkan diri. Yang penting anaknya kenyang. Di saat kita sakit, orang tua kita semalam malam tidak pernah tidur karena menjaga kita yang sedang sakit. Sambil mereka berdoa, "Ya Allah, ambil nyawaku ya Allah, jangan Engkau ambil nyawa anakku. Ya Allah." Inilah doa dari setiap orang tua kita. Ketika kita sakit, pasti orang tua kita akan berdoa, "Ambillah nyawaku ya Allah, matikan aku ya Allah, tapi jangan Engkau matikan anakku ya Allah." Ini doa yang keluar dari orang tua kita. Di saat orang tua kita sudah tua saat ini, terkadang mereka ada keinginan yang disampaikan kepada kita, tapi kita tidak pernah mengabulkan permintaannya. Sementara ketika kita masih kecil, di malam hari kita minta sesuatu kepada orang tua kita, orang tua kita tidak mengatakan, "Besok anakku, besok pagi saja." Tidak. Tapi saat itu juga
orang tua kita mengabulkan permintaan kita? Sudahkah kita membalas kebaikan orang tua kita? Jika kita belum mampu untuk membalas kebaikan orang tua kita, maka kita masih belum berhari raya. Apabila kalau orang tua kita yang hari ini sudah meninggal dunia, masyaallah muslimin, masyaallah Idul Fitri rahimahullah, maka mari kita berusaha untuk mendatangi makam orang tua kita. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Ana suma yaqulul mayyit fi qabrihi idza zarahu man kana habbahu fid dunya." Yang paling membahagiakan mayit di dalam kuburnya adalah ketika disambangi, ketika dikunjungi oleh orang yang ia cintai ketika di dunia. Tidak ada yang paling dicintai oleh orang tua kita. Tidak ada yang paling disayangi oleh orang tua kita melebihi kecintaan orang tua kepada anak-anaknya. Mari kita datangi makam-makam mereka dalam rangka untuk menenangkan di alam kubur mereka. Mudah-mudahan orang tua kita mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang masih hidup semoga diberikan panjang umur, sehat walafiat. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, jadikan kubur mereka rawdatan min riyadil jinan. Orang tua kita yang meninggal dunia mendapatkan pahala ibadah yang kita lakukan melebihi pahala Allah yang diberikan kepada kita. Orang tua kita yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah jadikan bahagia di alam kubur mereka. Sebagaimana kita belum mampu membahagiakan mereka ketika kita berada di dunia. Dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, yang akan membahagiakan orang tuanya di dunia lebih-lebih di akhirat. Mudah-mudahan umur kita diberkahi oleh Allah, rezeki kita diberi rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang mengantarkan kita mendapatkan kenikmatan di dunia sebelum nanti di alam akhirat. Hajat-hajat kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia bil maisarah wa hajat al-akhirah bil maghfirah. Hajat-hajat dunia dengan kemudahan-kemudahan dan hajat akhirat dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya apabila kita sudah diundang oleh Allah, mudah-mudahan Allah mengundang kita, orang tua kita, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan semua orang yang kita cintai dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa ajrul bidar kalam Allah malikul nari jalal wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.